Selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita semua. Sidang Jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit, Mampang Perapatan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mulaikan ibadah pada hari ini dengan doa. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat sampai saat ini, dan kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu di hari ibadah hari ini. Engkau Roh Kudus hadir dalam ibadah di rumah kami masing-masing melalui online. Dan kami yakin Tuhan Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami akan mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita angkat satu pujian yang girang-girang untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Yesus adalah gunung batu kita. Apapun yang kita hadapi, kalau tetap kita yakin dan beriman kepada Tuhan, maka kita tidak akan goyah. Memang ada gelombang-gelombang datang, tetapi kita tetap berseru nama Tuhan, maka tangan Tuhan yang penuh belas kasihan memegang kita menjadi ada kekuatan baru daripada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan berdoa, sebelumnya kita menyanyi pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita menyanyi dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai dengan rencana. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati. Kami
Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang tak ada terbatas di mata-Mu. Engkau dapat menjangkau di dalam segala hal. Kami memuji membesarkan nama-Mu. Hari ini kami dapat beribadah kembali kepada-Mu. Walaupun masih di rumah masing-masing, tapi urapan kuasa Roh Kudus turun dari sorga, memenuhi dalam ruangan yang kami ibadah di rumah masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah buat kami, dan kami siap untuk menerima, untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan Alkitab kita atau HP, saudara boleh buka untuk membacakan firman Allah. Kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7 ya. Saya akan bacakan. Jadi 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7. Bunyinya demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sekali lagi ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Firman Tuhan ini berkata, waktu kita datang ke dunia, kita tidak membawa apa-apa. Kita pun pergi dari dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Ini adalah satu peringatan. Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita bahwa kita ini sebenarnya tidak ada sesuatu kekuatan apa-apa. Datang pun di dalam dunia dengan tangan kosong, tidak ada apa-apa. Waktu anak bayi lahir, duluan dia menerima dunia ini, masuk dalam dunia ini dengan menangis. Artinya banyak hal yang penderitaan dia akan hadapi di dalam dunia ini. Dan pun dia tinggalkan dunia ini, dia pergi dari dunia ini. Bahkan orang yang masih ditinggalkan penuh dengan kesedihan, penuh dengan air mata. Tetapi syukur kepada Tuhan saudara. Sekalipun kita datang tidak membawa apa-apa, tapi Tuhan memberikan umur buat kita sepanjang berapa keinginan Tuhan kita hidup di dalam dunia ini saudara. Kita ada persiapan, diberkati Tuhan. Apalagi kita sebagai orang yang selalu berharap kepada Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan, setia kepada Tuhan. Dengan usaha kita diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi rencana kita, kita serahkan dan kembalikan kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati, sehingga kita ini ada apa-apa, Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita untuk kehidupan manusia yang ada. Sehingga ada orang kaya, orang sedang, ada yang di bawah. Semua itu menerima berkat daripada Tuhan. Dan semua itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kehidupan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Ada pujian berkata,
kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada sampai saat ini. Kalau kita melihat pada waktu-waktu yang lalu, saudara, banyak yang dijemput oleh Tuhan. Dengan kita melihat, kita mendengar, ada di antara saudara-saudara kita, ada keluarga kita, ada teman-teman kita yang pergi dengan tiba-tiba. Hidup begitu mewah, punya semua kekayaan, pun tidak menyelamatkan jiwanya atau tidak dapat menolong. Itu artinya datang tidak membawa apa-apa, pulang pun berangkat keluar dunia ini tidak membawa apa-apa. Sebab itu sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam ayat 6 berkata, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar buat kita. Ibadah kalau merasa cukup, sukacita di dalam Tuhan, maka berkat-berkat jasmani rohani Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Sebab itu saya mau sampaikan, selama kita hidup ini, mari kita beribadah setia kepada Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan. Karena kita tidak tahu virus ini yang tidak kelihatan sampai kapan, kita tidak tahu. Presiden berkata, hati-hati, ada gelombang berita, ada gelombang ketiga. Kita tidak mengerti apa arti gelombang ketiga. Ya kalau ombak di laut, gelombang kita bisa lihat, saudara. Tapi ini gelombang yang tidak bisa dilihat, bisa tiba-tiba datang. Kita lagi tahun lalu senang-senang beribadah kepada Tuhan, langsung di stop. Ini satu contoh yang besar. Sebab itu kalau kita ada sampai saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, manusia itu seperti daun hijau. Kita buka di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang ke-15 berkata begini, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Manusia hari-harinya seperti rumput. Artinya saudara, manusia ini dengan berusaha, maka usahanya diberkati oleh Tuhan. Hijau, sehingga ada pepatah berkata, waduh, lagi berdaun, lagi hijau. Nah, usahanya lagi hijau, artinya lagi hebat, saudara. Ini firman Tuhan berkata, manusia hari-harinya seperti rumput yang hijau dan seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Manusia kalau sudah ada jabatan, waduh, berbunga-bunga. Ini manusia, saudara. Kalau kita ke puncak, kita melihat di bukit sana ada bunga yang ditata rapi, merah, kuning, ungu, di pinggir hijau-hijau. Pada waktu pagi dengan sinar pagi, aduh, berkembang bagus, hijaunya bagus, kembangnya bagus. Kalau musim panas, saudara, siang dia mulai layu. Dan ayat yang ke-16 berkata, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempat tidak mengenalnya lagi. Lenyap semua. Bunga yang indah, berkembang bagus, berwarna-warni. Daun yang hijau, usaha yang lagi hijau-hijau, hidup lagi berbunga-bunga. Tetapi ingat, manusia terbatas. Pada saat tiba-tiba angin datang, contoh pada waktu-waktu yang lalu, datang tiba-tiba virus yang kami tidak tahu, yang kita tidak tahu semua, seluruh dunia terjadi. Angin lewat, berapa banyak yang dibawa oleh angin. Itu kehidupan manusia, seperti daun, seperti
rumput dan seperti bunga. Sebab itu kalau kita ada pada saat ini, Tuhan masih percayakan kita hidup. Karena hidup ini daripada Allah, dari roh Allah. Ada roh hidup di dalam kita. Kalau saatnya Tuhan cabut haknya, maka seperti angin yang meniup, habis semua, saudara. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan tetap nyata sampai saat ini. Waktu yang ada kita pergunakan untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Waktu yang singkat sekarang, tidak panjang lagi Tuhan memberikan waktu buat kita. Kita pergunakan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-17 berkata, tetapi kasih setia Tuhan dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Ingat, kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, takut akan Tuhan, dan keadilannya bagi anak cucu. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan kepada saudara dan saya. Kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, menyertai kepada kita yang setia dan takut melakukan akan kebenaran Tuhan. Ayat yang ke-18 berkata, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Titah daripada Tuhan yang kita lakukan, itu yang Tuhan harapkan. Itu yang Tuhan sangat suka apabila kita melakukan titah, perintah daripada Tuhan. Dan saya yakin dengan firman Tuhan yang ada, Tuhan selalu memberikan sukacita di dalam situasi apapun, karena kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan mengangkat kita, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah. Mari saudara, kita akan berdoa, kita bersyukur dengan firman Tuhan yang ada. Kita bersyukur, memuji, membesarkan, menyembah kepada Allah. Berterima kasih karena kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya, dari mula selama-lamanya sampai akhir selama-lamanya. Tuhan beserta kita. Kita menyanyi satu pujian penyembahan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita menyanyi sekali lagi chord yang tadi, pujian tadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya Yesus. Oh Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena dalam segala kelimpahan.
Kami mengucap banyak syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami alami dan kami rasakan. Kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan umur buat kami dan diberkati Tuhan dalam segala pekerjaan usaha kami Tuhan, ini adalah satu kasih karunia daripadamu. Belas kasihan tangan-Mu selalu diulurkan untuk menjamah dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, Engkau kuatkan kami. Hari-hari ini kami ingin mau beribadah kepadamu Tuhan. Lepaskan kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Baik itu pikiran-pikiran hati, oh Tuhan, yang tidak berkenan kepadamu, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Dan kembalikan sukacita kami untuk beribadah kepadamu bersama-sama. Dan kami yakin walaupun kami masih online di rumah masing-masing, Tuhan, kami yakin Tuhan sudah memberkati seluruh jemaat Tuhan yang dapat menerima firman-Mu, mengikuti puji-pujian, dan Tuhan, betapa kasih kemurahan-Mu kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau kuatkan iman kami ya Tuhan. Kami rindu, kami akan beribadah tatap muka ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami Tuhan. Dan waktu Tuhan yang terbaik kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena kami tahu dengan firman-Mu, waktu yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan sebagai orang yang percaya kepadamu, seluruh dunia ini Tuhan hanya tinggal singkat saja. Sebab itu Tuhan, pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau menjawab dan Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik itu dalam segala rencana, dalam segala usaha-usaha, rumah-rumah tangga sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu, Tuhan, dalam segala perjalanan-perjalanan, baik ya Tuhan keluar kota, bahkan di dalam kota, pagari dengan sepasukan malaikat surga. Tuhan, Engkau lingkupi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Persembahan-persembahan yang sidang jemaat akan Tuhan mengirimkan melalui nomor rekening yang sudah tercantum. Baik itu milik Tuhan, perpuluhan yang mereka berikan, Tuhan kembalikan karena itu milik Tuhan. Baik Tuhan kolektor, oh Tuhan Yesus, baik di diakonia yang Tuhan kami sudah diajarkan oleh Tuhan memberikan semua itu. Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan melalui tangan kami hamba-hamba-Mu. Kami serahkan segala persembahan ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bakar semua yang, oh Tuhan, pengorbanan ini berbau harum di hadapan-Mu, dan balaslah menurut janji firman-Mu, berkat-berkat melimpah, baik itu kesehatan, baik itu, oh Tuhan, dalam segala usaha yang ada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah hadir dan Engkau sudah memberkati kami. Engkau yang penuh belas kasihan sudah menjamah dengan sukacita. Dan kami akan akhiri ibadah ini. Kita angkat satu pujian penyembahan kepadamu ya Tuhan. Besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Dari sekarang sampai Tuhan datang menjemput kita bersama-sama dengan Yesus di awan-awan yang permai, bersuka cita.
Karena firman-Mu berkata, di mana Yesus berada, di situ juga kami berada. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami syukurkan dan kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin.